Halo guys, perkenalkan nama saya Danisa Angelika. Di sini izinkan saya untuk membawakan sebuah materi tentang representasi objek 3D. Jadi, apa sih representasi objek 3D itu? Representasi objek 3D itu adalah suatu cara untuk menggambarkan atau menciptakan suatu objek yang memiliki dimensi panjang, lebar, atau tinggi yang mirip dengan objek dunia nyata. Dan presentasi ini itu dapat berubah model digital yang dibuat menggunakan perangkat lunak perangkat lunak khusus atau juga dapat berupa gambar 3D yang dibuat dengan teknik tertentu seperti perspektif. Contohnya yaitu yang pertama adalah MATLAB. Itu salah satu contoh yang software yang sering saya gunakan untuk dalam belajar. Lalu apa sih tujuannya dari eh, representasi ini? Ya tujuannya itu adalah tidak lain adalah satu, yaitu memvisualisasikan eh, sesuatu objek dengan lebih jelas. Terus tujuannya juga untuk memahami objek dengan lebih cermat, simulasi dan perencanaan juga lebih tepat, pendidikan dan pelatihan seperti untuk tugas-tugas yang ada di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah menengah ke atas. Terus juga untuk pembuatan animasi dan film, terus penggunaan dalam berbagai industri, lalu peningkatan pengalaman penggunaan dan komunikatif yang lebih efektif. Lalu jenis representasi objek 3D itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada permukaan poligon atau polygon surface. Lalu yang kedua ada permukaan padat, awan titik. Lalu yang ketiga ada model padat atau solid model. Lalu transformasi transformasi objek 3D itu juga ada apa aja? Yang pertama ada translasi atau menggerakkan objek dari satu titik ke titik lain dalam ruang. Lalu ada juga rotasi yang memutar objek di sekitar suatu sumbu. Lalu ada skala mengubah ukuran objek. Pencahayaan 3D itu bagaimana sih? Pencahayaan 3D itu adalah proses simulasi perilaku cahaya dalam lingkungan 3D, terus melibatkan pengguna berbagai sumber cahaya, misalnya cahaya terarah, meniru cahaya yang datang dari sumber jauh seperti matahari, dengan sinar paralel yang mengenai setiap objek dengan intensitas yang sama. Lalu ada cahaya area, meniru cahaya yang melewati jendela atau softbox dengan sinar terarah yang muncul dari permukaan tertentu. Ada cahaya titik, meniru cahaya dari lampu atau bohlam dengan cahaya yang dipancarkan dari segala arah. Terus ada juga cahaya sorot, meniru cahaya dari senter dengan cahaya yang dibatasi oleh sudut tertentu dan intensitas yang berkurang seiring jarak. Pencahayaan kubah langit, meniru cahaya lingkungan dari langit yang cerah dengan cahaya yang menyinari adegan dari atas. Lalu di sini juga ada material 3D. Material 3D itu adalah suatu kulit atau lapisan yang diterapkan pada objek 3D untuk mengontrol bagaimana objek tersebut terlihat dan berinteraksi dengan cahaya. Material material itu menentukan ada berbagai macam, yaitu antaranya adalah warna dari suatu dasar objek. Terus ada tekstur, detail permukaan objek seperti kasar atau halus, lalu transparasi, tingkat kejelasan dan tidak kejelasan objek. Lalu ada refleks, reflektivitas, cara objek memantulkan cahaya. Lalu ada spekularitas, intensitas sorotan atau highlight pada permukaan objek. Contoh penggunaan representasi objek ini eh, ada beberapa hal seperti mendesain sebuah produk seperti model 3D sepatu, kendaraan, peralatan, baju yang
seperti untuk 3D gitu loh. Lalu ada game, karakter, dan lingkungan virtual. Lalu ada film animasi seperti model karakter, objek, dan efek visual seperti anime atau kartun gitu. Simulasi medis seperti struktur organ tubuh dalam 3D seperti ronsen dan sebagainya. Lalu ada arsitektur seperti bangunan, interior, dan segala macam. Semoga materi yang saya bawakan saat ini itu memberikan pengetahuan dan manfaat untuk kalian semua, dan penjelasan singkat saya ini dapat dimengerti dengan mudah. Terima kasih. Halo guys, sesuai materi yang saya bawakan tadi sebelumnya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh sebuah codingan di aplikasi MATLAB. Bagaimana sih cara bekerjanya representasi objek 3D itu pada sebuah aplikasi MATLAB? Ingat ya, ini cuma salah satu aplikasi dan ada beberapa aplikasi lainnya di luar sana yang bekerja lebih baik daripada MATLAB. Tapi di sini saya akan membawakan dari aplikasi MATLAB untuk permulaannya. Di sini saya memiliki dua contoh, ada bola 3D, ada kubus 3D, dan kita akan mencoba untuk melakukan run pada Oke, kita tunggu. Ini sudah terbentuk ya guys, bola pada titik Z, Y, dan X. Ini ada titik Z, ini ada titik Y, ini ada titik X. Pada lingkaran bola ini kita akan melihat gambar seperti lingkaran bola. Dan untuk koordinatnya ini ada pada titik X itu adalah 0,893582, pada titik Y min 0,397848, pada titik Z ada 0,207912. Oke. Untuk contoh dari kubus, untuk kita coba run. Untuk contoh dari kubus ini kita mempunyai titik X, Y, dan Z. Pada titik X itu kita mendapati 1, dan titik Y itu kita mendapati 0. Lalu untuk titik Z itu kita mendapati 0 juga. Untuk di sebelah sisi yang di sini itu ada X titik 1, Y titik 0, dan Z titik 1. Dan pada sebelah sisi ini ada X titik 1, Y titik 1, Z titik 1. Dan di sini kita mendapati X yang titik 0, Y titik 1, dan Z titik 1. Ada beberapa materi atau isi yang harus kita lengkapi untuk sebuah koordinat agar dia bisa membentuk menjadi sebuah kubus. Dan ini adalah sisi-sisi di mana titik-titik itu memiliki isi-isi sebuah koordinat. Di sini kita mendapati
111, di sini kita mendapati 101, di sini kita mendapati 001, di sini kita mendapati 100, di sini kita mendapati 011, di sini kita mendapati 110, di sini kita mendapati 010, lalu di sini kita mendapati 000. Itulah dari beberapa koordinat ini kita bisa mendapatkan sebuah kubus yang kita inginkan. Oke, sekian materi dari saya dan beberapa contoh dari saya. Mungkin ini akan menjadi akhir dari materi kita kali ini. Dan untuk selanjutnya mungkin saya akan menampilkan beberapa video tentang representasi objek 3D itu menurut para pembaca lain. Terima kasih.